Halo Sania dan juga Ibu Firna. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kenalkan saya Monalisa Kalembang, Agency Director di GPS United. Saat ini saya akan sharing untuk asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan untuk Ibu Firna. Oke, ringkasan proposal asuransi kesehatan untuk Ibu Firna. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika seseorang ataupun ketika dia dan pasangannya bekerja ataupun berbisnis, tentu saja akan memperoleh sejumlah uang. Uang yang ada ini dipakai untuk membiayai kehidupan ya, misalnya untuk uang makan, uang sekolah anak, uang listrik, uang transport, bayar cicilan rumah, cicilan mobil, gaji pembantu, dan sebagainya. Nah, kemudian uang yang ada ini tentu saja ada bagian yang akan ditabung. Kenapa? Karena kan kita hidup tidak hanya hari ini saja ya. Ada yang ditabung dalam bentuk deposito ya ataupun tabungan biasa ataupun disimpan di bawah bantal. Istilahnya kita apa namanya ya? Kas ya yang ada di rumah seperti itu. Nah, selain punya tabungan, kadang juga orang ingin melakukan namanya investasi. Kenapa? Karena mereka ingin hasil investasinya ini jauh lebih besar ya dibanding kalau mereka menabung biasa. Pilihan investasi macam-macam, ada yang senang beli rumah ya, properti, tanah gitu ya, ataupun apartemen ya, dia pikir nanti dia bisa sewain atau di kemudian hari kalau dia mau jual harganya udah naik. Ada juga yang investasi dalam bidang emas gitu. Dia mau ya beli emas sekarang dengan harapan di kemudian hari harga emas akan naik. Ada juga yang senang beli saham, reksadana, atau mereka berinvestasi dalam bisnis ya. Uangnya itu diputerin lagi di bisnis. Ini adalah kondisi ideal ya. Ketika kita hidup sehat dan produktif, ini adalah kondisi yang sangat ideal. Tetapi sayang sekali ya, namanya kehidupan ini kita nggak pernah tahu hari ini panas ataupun gimana besok ya hujan ataupun juga panas kita juga nggak ngerti. Ketika masalahnya itu adalah hidup tidak sehat dan tidak produktif, ada beberapa biaya yang akan timbul. Misalnya ketika seseorang sakit ya, yang dipikirin pertama itu apa? Tentu saja adalah biaya rumah sakit, ya kan? Dan biaya rumah sakit ini sangat tidak terprediksi gitu. Apakah pilihannya mau pakai BPJS atau mau pakai duit sendiri, ya kan? Atau kalau misalnya jadi employee mau pakai asuransi dari kantor. Dan pertanyaan berikutnya, apakah cukup uang kita pribadi itu, ataukah dari BPJS itu, atau dari asuransi kantor. Pertanyaan berikutnya adalah ketika kita mengalami kondisi di mana kesehatan kita menurun dan sakit, kita pastinya nggak bisa kerja normal. Sehingga bagaimana dengan bisnis kita, bagaimana dengan pekerjaan kita, sedangkan biaya-biaya ini tetap harus terbayar kan, gitu. Jadi misalnya tetap harus bayar uang sekolah anak, tetap harus bayar listrik, nah, sedangkan kita lagi sakit. Sehingga banyak orang yang akhirnya cairkan ya depositonya dia atau dia tarik uang dari bank atau bahkan dia jual aset. Yang mana hal ini sangat tidak kita inginkan karena deposito ataupun aset-aset ini nanti aja kita mau pakai ketika kita udah nggak sanggup bekerja ya. Nah, kondisi tidak ideal lainnya adalah bahkan sampai dengan meninggal gitu. Nah, ketika meninggal ya kitanya sih yang meninggal udah bersama Tuhan di surga ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak ya? Bagaimana dengan yang ditinggalkan ya bisa berupa pasangan ya ataupun orang tua kita misalnya mungkin mereka masih hidup. Nah, ketika kita juga meninggal, ya bagaimana dengan hutang? Misalnya kita punya hutang bisnis ya, kasihan banget ya anak-anak kita kalau seandainya mereka juga masih kecil dan ya ada hutang gitu loh. Nah, bagaimana menyelesaikannya ini? Nanti mereka kasihan yang diteror seperti itu oleh debt collector ya. Nah, sehingga penting banget ya kita punya merencanakan yang namanya proteksi atau perlindungan. Kenapa? Karena sebenarnya ya ada satu perampok ya yang selalu berkeliaran di kehidupan kita yaitu yang namanya penyakit. Nah, kalau dia sampai datang ke kehidupan kita ya, itu bisa menghabiskan semuanya. Tabungan kita bisa dikuras, investasi kita bahkan bisa dijual semua, ditarik, dicairkan ya. Nah, kenapa? Karena ya kalau dokternya udah bilang misalnya kita lagi sakit ya, Pak, Bu, atau kita misalnya anak-anak ya, ini harus dioperasi besok ya.
Biaya operasinya itu sekitar 200 juta dan harus bayar dulu malam ini. Kenapa? Kalau nggak dibayar nggak akan dilakukan tindakan. Nah, mau dapat duit dari mana 200 juta itu? Gitu loh. Iya kalau di saat itu apa namanya di tabungan kita ada 200 juta. Kalau nggak ada gimana? Ya, karena benar-benar sangat-sangat tidak terprediksi kalau seseorang udah sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit. Ya, kita pun nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita ini. Makanya sangat-sangat berisiko kalau kita tidak punya yang namanya asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, jadi sebenarnya fungsi daripada asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan itu, dia adalah penjaga harta kita, ya. Ya, dia melindungi sehingga apa yang kita sudah miliki, udah kita simpan selama ini bertahun-tahun, itu tidak hilang begitu saja masuk ke rekeningnya rumah sakit, ya. Sehingga dengan kita rutin membayar premi dengan uang yang kecil, kalau terjadi resiko, kita udah di-cover. Bahkan kalau sampai ke Singapura, itu limitnya sampai dengan 35 miliar. Luar biasa ya. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya mau jelaskan dulu konsep kenapa sih penting banget seseorang itu punya yang namanya perlindungan ya atau proteksi ya terhadap resiko yang ada. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, di kehidupan kita ini selama kita belum meninggal, kita masih ada di dunia ini, selalu ada yang namanya resiko. Resiko itu berjalan berkeliling di sekitar kita kayak perampok ya yang siap dia akan dengan tiba-tiba datang menyerang dan kita misalnya saat itu nggak siap siaga ya bisa jadi kita habis-habisan dalam soal harta ya. Oleh karena itu risiko itu hanya ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah risiko ketika kita kena sakit ya, apakah dari sakit yang ringan sampai dengan sakit yang berat ya. Risiko berikutnya adalah ketika kita misalnya terjadi kecelakaan ya, terjadi kecelakaan sehingga kita cacat atau bahkan sampai dengan meninggal. Nah, bagaimana caranya seseorang mengatur keuangannya sedemikian rupa sehingga kalau terjadi resiko ya dia bisa segera sembuh gitu misalnya gitu ya. Pilihannya hanya ada 2 gitu ya. Dia mau pakai cara lama old way atau dia mau pakai cara yang modern. Nah, cara lama ini masih ada nggak orang lakukan? Masih banyak ya orang yang tidak mau pakai asuransi. Mereka mau pakai cara yang namanya old way, cara lama. Ya, itu sebenarnya, kalaupun mereka tidak menggunakan yang namanya asuransi, mereka sedang mengasuransikan dirinya sendiri, mengasuransikan hartanya mereka sendiri. Kenapa? Mereka siap untuk menjual rumah, kemudian mencairkan deposito, menjual emas, ya kan, untuk membayar biaya risiko-risiko itu tadi, misalnya biaya rumah sakit, ya biaya-biaya yang tetap harus dibayar ketika seseorang sakit. Ya. Dan saya sih tidak menyarankan kita di tengah zaman ini masih memakai old way itu ya cara lama. Kenapa? Ini sangat mahal dan tidak liquid. Kebayang nggak kalau misalnya kayak kasus tadi itu ya, seorang dokter tiba-tiba bilang kita sakit ya, dokternya bilang pokoknya malam ini harus tersedia dana 200 juta. Dari mana mau cairkan dana 200 juta ya? Kalau misalnya kita harus jual mobil dulu, nah dari mana ininya emang bisa laku dalam semalam? Ya kan dari duit 200 juta itu gede banget loh ya. Jangankan 200 juta, 50 juta aja gitu ya. Itu nggak mudah. Kalaupun juga misalnya harus jual emas ya. Mana ada malam-malam toko emas yang buka. Sehingga penting banget ya kita punya namanya asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan ya. Nah, itu jadi caranya itu sangat mahal ya. Nah, dengan cara yang modern ini ya, itu lebih murah dan lebih liquid ya. Sebenarnya apa sih maksudnya asuransi? Asuransi itu sebenarnya adalah tolong-menolong ya. Jadi kita nih yang mau menjadi peserta asuransi, nasabah satu perusahaan asuransi, kita bersama-sama mengumpulkan uang dalam bentuk premi. Dengan maksud adalah kalau di antara kita ada yang mengalami resiko, misalnya kena sakit, uang yang terkumpul itu dibayarkan kepada orang tersebut. Jadi kalau kita sehat-sehat aja, uang kita pergi menolong mereka yang sedang kesusahan, tetapi kalau kita yang sedang sakit, ya, uang orang lain yang datang menolong kita. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi sebenarnya konsep asuransi itu sangat menarik karena itu adalah tolong-menolong gitu. Ya, sama juga kalau misalnya bukan sakit ya bahkan meninggal gitu loh. Nah, kalau meninggal ya sama duit orang lain ya yang datang menolong anak-anak kita, menolong pasangan kita, menolong orang tua kita gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada, misalnya uang pertanggungan jiwa, misalnya gitu ya, kasihan tuh anak-anak yang ditinggalkan gitu loh ya. Misalnya kita cuma tinggalin dia rumah gitu. Kalau kita tinggalin dia rumah, terus nanti dia biaya hidupnya dari mana? Ya, dia apa harus jual dulu rumahnya? Ya,
Dan saat ini saya kemarin baru mengurus sendiri ya, ibu saya kemarin meninggal ya bulan Mei 2021 ya. Dan itu untuk mencairkan depositonya aja itu ribetnya luar biasa. Deposito di atas 100 juta itu harus ada surat penetapan waris dari pengadilan. Kebayang nggak kalau anak kita, ya apalagi kalau mereka masih kecil, bagaimana tuh mengurus itu gitu? Harus urus dulu surat perwalian ya. Kemudian setelah surat perwalian ada, pergi lagi ke pengadilan. Nah, terus selama masa itu dari mana mereka makan? Makanya penting banget sebenarnya seseorang itu punya selain asuransi kesehatan juga punya namanya asuransi jiwa ataupun juga namanya asuransi sakit kritis. Apa gunanya asuransi sakit kritis ya? Kalau misalnya seseorang kena sakit ya, contoh misalnya kena sakit kanker atau misalnya kena stroke gitu ya, dia kan nggak mampu bekerja lagi gitu ya kan. Nah dari mana duitnya untuk biaya hidup? Nah kalau misalnya dia punya polis asuransi sakit kritis, itu akan cair. Nah, dananya itu bisa dipakai untuk biaya hidup, ya. Atau misalnya bisa dipakai kalau misalnya orang itu sakit, dia misalnya mau berobat ke Singapura nih, ya kan, berobatnya pakai kartu black card ya. Nah, tetapi untuk biaya-biaya misalnya untuk biaya pesawat, akomodasi, beli vitamin, bayar suster, beli oksigen, itu semuanya dibayarin ya dari santunan sakit kritis yang cair seperti itu ya. Nah, jadi sakit itu ternyata sangat mahal ya, dan bukan hanya sakit yang mahal ya, ternyata resiko juga kalau misalnya jatuh ya ataupun kecelakaan gitu ya, kita lagi jalan gitu ya, ternyata ada lubang gitu, kepleset blek gitu jatuh, kepentok nih kepala ya, ternyata harus langsung operasi karena ada pendarahan misalnya di situ. Jadi nggak harus selalu sakit orang. Ada orang yang merasa saya sehat-sehat aja, saya selalu olahraga gitu, saya makannya makanan sehat. Nah, iya kalau sakit, tapi kalau terjadi risikonya seperti yang saya sebutkan tadi ya, kecelakaan, jatuh, terpleset, ya itu kan tetap saja biayanya itu mahal banget ya. Kayak kemarin ya kasusnya si Wanda Hamidah itu, anaknya dia aja kan lagi olahraga kan, masalah di lutut, itu operasi lututnya aja itu habis 170-an juta gitu. Katanya sih dia nggak dibayar, padahal semuanya dibayar loh sampai 170 juta malahan ya. Nah, ini 4 hari dirawat di rumah sakit itu habis 234 juta. Bahkan ada nasabah ya itu hanya karena bakteri ya, bakteri di udara masuk ke dalam aliran darah dia dan menyebabkan infeksi, itulah dia namanya sepsis. Dia sampai dirawat 3 bulan di ICU dan tahu nggak biayanya berapa? 1,2 miliar. Nah, kebayang nggak kalau nggak punya kartu black card, dari mana dapatin 1,2 miliar itu ya? Untuk operasi saraf kejepit aja habis 311 juta. Bahkan ada nasabah ya, dia kena, ini masih muda nih, kanker getah bening ya, dia 2 bulan dirawat di rumah sakit Singapura, itu habis Singapura dolar itu 372.000 atau sekitar 4,1 miliar. Nah kalau kita punya duit sendiri ya sayang banget nggak sih ngeluarin sampai dengan 4,1 miliar gitu ya, sayang banget gitu. Makanya kenapa penting banget namanya asuransi. Asuransi itu artinya kita saling tolong menolong seperti itu ya. Nah, ini contohnya si Kim Noviana ya. Si Kim Noviana ini yang kemarin dia sakit ya, sampai harus dirawat di rumah sakit di Singapura. Itu biayanya dia itu 7,6 miliar ya. Dia penyakitnya itu banyak kena bakteri, virus dan segala macam, dirawat di rumah sakit di Jakarta habis 1,2 miliar. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dibawa ke Singapura karena dia pakai punya GoPay dan habis 6,4 ya, di total 7,6 miliar, itu semuanya diganti oleh Prudential. Dan dia hanya bayar premi 1,4 juta karena dia masih muda banget ya. Dia limitnya itu bisa pakai sampai dengan 35 miliar dan refill limit tahunan itu 5 miliar ya. Nah, jadi di dompet kita tuh biasanya ada 3 kartu ya. Nah, kalau kita sakit kita mau pakai yang mana nih? Mau pakai kartu ATM kah? Misalnya kartu ATM BCA kah? Atau kita mau pakai kartu kredit platinum kita? Atau kita mau pakai kartu black card kita? Nah, kartu black card ini untuk di Prudential saat ini ada 2 jenis. Satu yang premium yaitu PPH Black Card, satu lagi yang ekonomis namanya kartu PSS. Semua manfaatnya sama, cuma nanti di sistem namanya sistem pembayarannya aja yang agak berbeda. Nanti saya jelaskan ya di slide berikutnya. Jadi penting banget 3 kartu ini ada di dompet kita. Ya, jangan sampai ketika kita sakit itu yang dipakai itu nggak justru menimbulkan hutang ya, kartu kredit ataupun akhirnya jadi cash kita kepake semua nih. Iya kalau cuma di bawah 10 juta, kalau udah sampai 50 juta, 200 juta, ya ampun sayang banget. Iya kalau ada gitu di dalam
rekening kita itu sebesar dana itu. Nah, jadi ketika kita punya kartu Black Card ini, kita bisa punya jaminan lifestyle yang terbaik ya. Karena untuk Gold B itu di cover sampai dengan seluruh Asia. Berarti kita bisa pilih dong rumah sakit misalnya di Singapura, mau sampai rumah sakit di Korea, di Thailand ya, ataupun di Indonesia, di mana saja kita bisa pakai kartu kita ya. Dan juga kamarnya ini adalah one bed in one room plus kamar mandi dalam. Nah, jadi ini manfaatnya untuk paket premium ya, Black Card PPH Plus. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kartu Black Card kita ada dua. Satu yang premium ini Black Card PPH Plus, ini produknya unit link ya. Satu lagi yang tradisional itu namanya kartu PSS ya. Nanti saya kasih tahu bedanya di mana. Nah, tapi dengan kartu ini ya kita akan di-cover sesuai dengan tagihan ya. Kita ada pilihan kalau mau di-cover sampai usia 99. Nah, itu sepanjang hari ya selama setahun mau di dalam rumah sakit juga nggak ada masalah, nggak diusir gitu. Kalau BPJS kan ada batasan. Kalau udah ada batasannya ya harus cepet-cepet keluar gitu loh. Ini pengalaman saya sendiri soalnya kemarin karena mama saya kena cancer dan dia udah tua, jadi kita nggak bisa lagi beliin dia kartu Black Card ya. Kemudian juga bisa one bed, one room ya dengan kamar mandi dalam dan dia akan cover seluruh dunia ya. Nah, kalau misalnya mau Gold B itu sampai dengan seluruh Asia, ya kan? Kemudian juga dia akan cover ya pre and post one day surgery. Jadi misalnya harus operasi tapi nggak harus nginep ya, misalnya operasi katarak atau operasi angkat putil atau operasi-operasi yang nggak terlalu berat sehingga nggak harus nginep ya. Itu bisa di sini sebelumnya operasi kan kadang diperiksa dulu sama dokter ya. Periksa dulu, harus periksa jantung dulu, periksa ini, periksa itu semuanya kita bisa reimburse. Ataupun sesudah operasi harus balik lagi pemeriksaan, itu semua juga diganti ya. Yang paling luar biasa adalah perawatan kanker ya. Perawatan kanker ini itu terlengkap di Prudentiality ya. Luar biasa sehingga apa namanya kita udah nggak ketar-ketir lagi karena sebenarnya yang kanker itu yang paling mahal sih pengalaman mama saya juga kemarin ini kalau kita pakai BPJS ya kita nggak ada pilihan gitu kalau dikasih tahu kemoterapinya ini ya kemoterapi standar kesakitan banget mama saya ya almarhum tetapi ketika kita punya kartu Black Card PPH ini ataupun nanti PSS ya kita bisa untuk di cover ya untuk terapi kanker itu dengan terapi-terapi terbaru misalnya target terapi atau imunoterapi ya itu target-target yang bagus banget gitu ya. Kemudian usia masuk itu hingga 70 tahun berarti mama masih bisa ya. Pilihan bayar boleh nih. Mau 5 tahun doang, 10 tahun atau 20 tahun ya atau bahkan lebih daripada itu bayar terus ya. Boleh. Kemudian kalau misalnya udah punya asuransi di tempat lain, kita ada namanya santunan cash ya. Kalau misalnya pakai misalnya asuransi lain, ya nanti kita bisa klaim ke sini lagi, gitu. Dapatnya nanti cash, tapi hitungannya per hari. Misalnya 1 hari 1,5 juta. Kalau dirawat 5 hari, berarti nanti dapatnya 7,5 juta. Ya, tapi dengan catatan sana ganti semua ya. Kalau nggak pakai semuanya prudensial gitu, seperti itu. Nah, Prudential juga punya ya manfaat persis sama seperti yang saya sebutkan tadi, tapi ini harganya lebih ekonomis ya. Dan ini produknya asuransi tradisional, khusus murni hanya untuk asuransi kesehatan. Kalau asuransi PPH Black Card yang tadi itu yang premium itu bisa di dalam satu polis itu digabung dengan manfaat lain. Kalau untuk asuransi PSS itu nggak bisa, jadi hanya murni asuransi kesehatan saja dan nilainya ini hangus. Kalau tadi asuransi PPH Plus itu ya kita bayar terus nih premi ya bayar terus ya nanti di akhir masa perlindungan di akhir masa proteksi ya nanti masih ada cashback ya yang akan diberikan oleh perusahaan kalau di sini enggak jadi kayak asuransi mobil aja nih untuk asuransi sehat secara premi memang dia lebih murah karena dia asuransi hangus ya dan dia setiap tahun itu nanti ada kenaikan premi ya sekitar 6-8% ya. Kenapa? Karena ada kenaikan usia. Nah, kita tahu kalau seseorang usianya bertambah berarti juga tingkat risikonya juga akan naik. Yang lain semuanya sama ya, mau apa namanya ada pre dan post ketika one day surgery, kemudian juga wilayahnya juga sama di Singapura bisa pakai nggak bisa gitu. Semuanya sama. Perubahannya atau perbedaannya hanya di yang saya sebutkan tadi. Nah, ini tabel manfaatnya ya. Jadi sebenarnya semuanya sudah di-cover sesuai dengan tagihan, termasuk di Singapura itu ya. Makanya kenapa di Singapura itu gede banget ya limitnya sampai dengan 35 miliar ya dan refill tiap tahun limitnya itu 5 miliar. Ya, sepanjang kita pilih kartunya itu adalah Gold B, makanya bisa cover seluruh Asia.
pilihnya itu adalah one bed in one room, terus kamar mandi dalam yang termurah di rumah sakit tersebut. Udah kita masuk aja, nanti dibayar semuanya sesuai dengan tagihan ya. Kalau Sania nanti mau cek untuk tabel manfaat, nanti bisa dilihat di PDF yang saya kirim ya. Nah, apa aja benefit dari PPH Black Card ini yang tadi saya juga udah sebutkan ya. Jadi udah nggak pusing lagi, mau dirawat 1 tahun juga nggak akan diusir-usir dari rumah sakit ya, sepanjang masih ada limit di situ. Kemudian dokternya juga ya, kita dikasih fasilitas dokter-dokter terbaik gitu ya, kita nggak usah tanya nih dokter yang mana ya pokoknya yang terbaik dari rumah sakit tersebut ya, yang akan mengobati kita udah nggak pusing dengan soal biaya gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya nih harus rawat inap tapi ya, misalnya kita demam nih ya, demam terus pergi ke dokter gitu ya, tapi nggak rawat inap, nah itu nggak bisa diganti. Tapi misalnya kita demam nih, nah, nggak lama kemudian kita benar-benar nggak tahan lagi, kita ke IGD terus diinfus ya, diinfus minimum 6 jam itu sudah bisa pakai nih kartunya. Nah, biaya-biaya kita sebelumnya itu bisa kita reimburse ataupun sesudahnya itu bisa kita reimburse semua ya. Nah, ini saya kasih paket ya untuk apa namanya untuk Ibu Firna ya. Yang pertama ini adalah paket premium PPH Plus Gold B ya sampai dengan usia 75 tahun ya. Kartu ini bisa dipakai di seluruh Asia ya, pastinya bisa dipakai di Singapura, Hong Kong, Jepang, Indonesia, Malaysia, Korea ya dan sebagainya. Pokoknya seluruh Asia gitu ya. Nah, bayar preminya ini tetap aja gitu loh. Jadi misalnya preminya ini kalau cuma mau ambil PPH Plus itu 2,1 juta ya. Udah segitu aja terus bayar preminya gitu ya. Nah, nanti di akhir masa pertanggungan masih ada nilai tunai yang dapat ditarik gitu. Nah, kelebihannya kalau kita pakai kartu PPH Plus ini ya di kemudian hari ternyata kita mau upgrade lagi, lebih ini lagi bisa kalau untuk kartu PPH Plus atau misalnya kita mau ganti manfaat ya, mau ganti jadi UP Jiwa atau kita mau tambahkan lagi manfaat lainnya ke polis ini bisa. Karena kalau unit link itu dia lebih fleksibel, beda sama asuransi tradisional. Makanya kenapa dia lebih mahal ya. Seperti itu. Nah, kalau di dalam polis unit link ini mau kita tambahkan misalnya UP Jiwa 1 miliar ya sampai dengan usia 75 tahun, itu kita nambahnya dikit kok. Nambahnya 600.000 aja. Jadi di polis ini nanti di polisnya Ibu Firna ya ada manfaat kartu apa namanya PPH Plus Gold B sampai usia 75 ya. Plus lagi dapat UP ya, dapat uang pertanggungan jiwa 1 miliar hingga usia 75. Kenapa ini penting banget punya UP ya menurut saya ya. Ya namanya kita kan pasti sayang banget gitu sama anak ya. Kita nggak mau nanti kalau kenapa-kenapa dengan kita, jadinya dia repot gitu loh. Ya untuk bayar ini aja misalnya rumah duka lah, bayar ini, bayar itu, biaya untuk administrasi, aduh pasti pusing banget anak kita, kasihan ya. Kita penting banget lah karena ini langsung cair hanya dalam waktu sampai dengan 10 hari ya setelah kita klaim ya langsung cair, langsung masuk ke rekening anak kita. Jadi penting banget menurut saya kita punya yang namanya UP Jiwa ya seperti itu ya. Ini kalau kita mau ambil yang unit link. Jadi sekali lagi poinnya itu adalah kalau kita pakai unit link itu lebih fleksibel. Kita mau upgrade, kita mau ganti isinya ya kan, atau kita mau untuk lebih banyak lagi manfaat-manfaat lain bisa ya untuk kalau kartu unit link, atau kita mau ambil fasilitas misalnya di kemudian hari ya ada masa di mana kita belum mampu bayar dulu nih, sepanjang ada nilai tunai di situ ya kita bisa memanfaatkan cuti premi di situ. Jadi walaupun kita lagi cuti premi ya kartu kita masih bisa tetap jalan gitu. Itu kelebihannya unit link ya, dan di samping itu juga preminya dia nggak akan naik terus setiap tahun gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita ambil paket satu lagi ya, paket ekonomis itu PSS ya. Manfaatnya persis sama semuanya. Bedanya di mana? Bedanya ini adalah asuransi tradisional. Kalau PPH Plus itu unit link, kalau PSS itu tradisional. Kalau tradisional ini benar-benar seperti saya ceritakan tadi, ini adalah asuransi yang hangus gitu ya. Dan dia ada kenaikan premi itu setiap tahun 6 sampai 8%. Naiknya itu kenapa? Karena pertambahan usia. Ya, dan di akhir masa pertanggungan itu tidak ada nilai tunai. Sampai kapan berlakunya? Nah, ini bisa diperpanjang terus. Jadi dia berlaku setahun, tapi bisa diperpanjang terus ya, otomatis itu sampai dengan usia 99 tahun. Kalau yang PPH Plus bisa nggak nanti diperpanjang sampai usia 99? Bisa gitu. Tapi yang pasti berarti kan nanti preminya naik lagi gitu. Nah, ini kan juga nanti akan naik terus ya seperti itu. Nah, apa namanya? Kelebihannya PSS ini selain dia harganya dia
itu harganya dia lebih murah sih, itu kelebihannya dia. Tetapi dia lebih rigid ya, artinya dia tidak mudah gitu loh untuk berubah-ubah, dia hangus. Terus kemudian dia nggak bisa tuh untuk misalnya kita rubah isinya. Nah, untuk upgrade pun itu nggak semudah itu gitu loh. Di kemudian hari kalau kita mau rubah PSS menjadi PPH Plus sebenarnya juga bisa ya, tapi juga tergantung nanti dengan kondisi kesehatan kita seperti apa. Ya, tidak ada nilai tunai di akhir masa pertanggungan ya. Kalau kita mau ambil untuk PSS yang Gold B yang seluruh Asia ya, itu preminya 1.259.000 per bulan. Lebih murah kan, jauh dibanding dengan PPH Plus tadi. Tapi ya itu tadi ya, dia nggak fleksibel dan juga tidak ada nilai tunainya gitu. Nah, saya sih biasanya sarankan ya nasabah saya itu kalau ambil kartu PSS ya, sebaiknya dia barengin dengan ambil satu produk lagi untuk santunan sakit kritis, namanya PCB 88 ya. Produk ini bagus banget, banyak banget yang ambil. Kenapa? Jadi produk ini adalah kita cukup membayar 15 kali aja ya, bisa boleh bayar bayar tahunan ya, atau mau pilih bulanan juga boleh ya. Saya bayar 15 tahun aja. Kemudian polisnya simpan aja. Kalau terjadi terdiagnosa sakit kronis itu cair 1 miliar ya. Atau misalnya tiba-tiba meninggal, cair juga 1 miliar. Atau misalnya dia meninggalnya karena kecelakaan, itu cairnya 3 kali lipat atau 3 miliar ya. Dan di usia 88 kalau orang tersebut masih hidup ya 1 miliarnya juga tetap cair. Jadi dia hibrid. Hibrid itu artinya dia multifungsi. Apakah dia umur panjang 88 cair 1 miliar. Apakah dia sakit kronis ya, cair 1 miliar. Apakah dia meninggal cair 1 miliar. Meninggal karena kecelakaan cair 3 kali lipat ya. Karena dia fungsinya hibrid ya, makanya dia sedikit lebih tinggi untuk preminya. Kabar baiknya adalah di tahun ke-20 ya, tahun ke-21 mau tarik semua dana setoran kita itu boleh dibalikan semua tanpa potongan. Makanya dia premi agak tinggi ya karena fungsinya dia banyak banget dan menarik banget sih menurut saya ya. Nah, saya sering sarankan nasabah saya untuk ambil produk ini. Jadi ambil PSS kalau misalnya mau ambil PSS ditambah dengan PCB 88. Jadi totalnya itu adalah 4 juta. Ya, toh juga kalau yang untuk PCB 88 ini anggap aja kayak nabung gitu. Jadi nanti 20 tahun kemudian kalau udah nggak perlu lagi mau ditarik semua dananya ya ambil lagi aja ya. Jadi kayak titip dana aja kayak parkir dana, tapi kalau kenapa-kenapa cair 1 miliar. Atau kalau misalnya merasa waduh ketinggian ya kalau misalnya saya ambil yang PCB 88. Saya cuma mau ambil kartu PSS dan juga kalau misalnya saya meninggal santunan UP Jiwa cair ya. Kita punya produk namanya Purwarisan ya. Dengan Purwarisan ini kalau seseorang meninggal ya di bawah usia 99 tahun, saya buatin cair 2 miliar gitu. Tetapi kalaupun dia masih hidup di usia 99 cair juga 2 miliar. Nah, ini luar biasa ya, 2 miliar loh. Nah, berarti kan kartu PSS-nya 1.259 ya, ditambah kalau untuk 2 miliar Purwarisan itu 1,9, berarti totalnya itu 3,2 ya. Kalau tadi kita lihat lagi ya. Kalau mau ambil yang Gold B ditambah dengan UP Jiwa 1 miliar itu 2,7 gitu. Cuma kan ini di-cover sampai usia 75 ya untuk UP Jiwanya. Kalau ini lebih panjang usianya sampai dengan usia 99 dan nilainya juga lebih gede, 2 miliar. Kalau tadi kan 1 miliar ya. Kalau saya sih sarankan untuk Ibu Firna kalau bisa sih ambil yang pilihan 4 ya. Jadi kalau misalnya terjadi sakit kronis itu udah langsung cair juga 1 miliarnya. Itu. Tapi kalau misalnya mau yang UP Jiwa aja ambil yang pilihan 5. Kalau misalnya mau ambil PSS atau ambil yang PPH Gold yang unit link tadi ya. Nah, kenapa sih penting banget kita punya perlindungan ya untuk sakit kritis gitu atau sakit kronis ya. Begitu banyak artis ya akhirnya jatuh miskin ya. Kayak Denada sampai jual rumah, Jupe juga sampai jual harta bendanya semua, bahkan banyak yang kehilangan istri gitu ya, ditinggalin sama istri karena istrinya udah nggak kuat gitu, pasangannya nggak kuat untuk ngurusin dia dan juga dengan urusan keuangan. Istri banget nggak sih kalau kayak gitu ya. Ini kisah mama saya sendiri almarhum ya. Dia pakai BPJS akhirnya untuk berobat karena dia kena kanker. Akhirnya beliau berpulang dalam perawatan selama 9 bulan ya. Ternyata nggak semuanya itu di cover BPJS ya. Sehingga kami aja harus keluar dana 250 juta. Buat apa 250 juta itu? Ya ternyata BPJS itu banyak sekali ya biaya yang kita harus bayar sendiri gitu loh. Karena kita upgrade kamar dari kelas 1 menjadi kelas VIP. Kenapa upgrade kamar? Karena kelas 1 itu isinya berdua. Nah, sedangkan mama saya ini kan sakitnya cukup berat ya. Kebayang nggak kalau berdua di satu kamar dan waktu itu COVID nggak bisa ditemani sehingga kami harus ambil yang kelas VIP.
Nah, kalau kita ambil kelas VIP, dari total tagihan itu nasabah harus bayar sendiri 75%, ya. Kebayang nggak sih itu? Rugi banget gitu sebenarnya ya, gitu. Terus belum lagi biaya-biaya lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, ketika seseorang sakit ya, kita kan harus panggil suster ya, bayar suster tuh mahal loh, bisa sampai 5-7 jutaan per bulan. Bayar susu, susunya juga bukan susu yang murah, kemudian Pampers ya, kemudian juga vitamin-vitamin, makanan-makanan ya kan, dan juga biaya-biaya misalnya ibu saya ini dirawatnya di Jakarta ya, kebayang nggak kalau ke Singapura bolak-balik pesawatnya aja udah berapa, belum biaya apartemen dan lain-lain. Makanya penting banget punya perlindungan sakit kritis. Tadi yang di PCB 88 saya cerita itu, kalau mau ambil yang 1 miliar ya. Nah, ini nanti apa namanya videonya ini nanti saya kirim ke Sania. Intinya anak ini ya si Marsha ini cantik banget gitu ya. Dia ditabungin mamanya produk PCB 88 ya. Tujuannya adalah buat dana pensiunnya si Marsha ini. Tapi ternyata baru 2 tahun dibukain polis yang ada benjolan di leher dan itu ternyata kanker ya. Ya cairlah dananya 1 miliar itu. Dan apa namanya untuk berobat dia tetap pakai juga kartu PPH Black Card seperti itu ya. Dan dia merasa ya namanya orang tidak mungkin lah ya, ada orang yang mau sakit, tidak mungkin ada orang yang mau sakitnya kronis gitu ya, tapi itulah resiko ya, kita nggak pernah tahu gitu. Nah ini yang kita perlu ketahui ya, ada beberapa informasi gitu ya, makanya masuknya itu jangan ditunda-tunda gitu. Karena untuk kartu, baik kartu PSS ataupun PPH Plus itu ada yang namanya masa tunggu. Untuk kartu itu masa tunggunya 30 hari. Jadi misalnya polis disetujui tanggal misalnya ya tanggal 28 atau tanggal 29 misalnya 29 Oktober gitu ya. Nah, itu kartu baru bisa dipakai itu tanggal 30 November. Ya, ada masa tunggu untuk semua penyakit apapun kecuali kecelakaan ya. Misalnya kecelakaan jatuh harus segera ditangani, nah itu bisa pakai ya. Kemudian juga ada masa tunggu berikutnya yaitu 90 hari. Jadi dalam 90 hari tidak boleh ada diagnosa berupa kanker. Kalau ada diagnosa dokter menyatakan kanker, untuk selamanya segala sesuatu yang berhubungan dengan klaim kanker itu tidak akan diganti oleh Prudential. Tapi penyakit lain diganti, misalnya kalau masalahnya dia adalah darah tinggi, diabetes dan lain-lain itu semuanya diganti ya. Kemudian juga ada masa tunggu 12 bulan ya untuk 18 penyakit seperti yang ada di layar ini ya. Kenapa harus nunggu selama 12 bulan ya? Dan ini bukan hanya di Prudential tapi semua perusahaan asuransi ya. Karena ketika seseorang masuk menjadi nasabah satu perusahaan asuransi kan nggak tahu kondisi badannya dia bagaimana, apakah sudah ada penyakitnya, apakah dia sudah ada amandelnya, apakah sudah ada batu pada ginjal, nggak tahu. Tapi semua dibuat aturan umum bahwa nggak boleh klaim dulu untuk penyakit-penyakit ini dalam waktu 12 bulan. Setelah 12 bulan dia mau klaim udah nggak ada masalah. Gitu, ya. Oke, jadi rekomendasi saya ya untuk Ibu Firna ini adalah kalau misalnya pengen produknya itu adalah produk unit link, berarti ambil kartu PPH Plus Gold Pay dan juga ambil 1 miliar uang pertanggungan ya. Di cover sampai dengan usia 75 tahun. Nah, preminya ini akan flat, tidak ada kenaikan ya, kecuali ada inflasi sangat tinggi di dunia kesehatan. Nah, selama ini sih Prudential belum pernah menaikkan harga premi ya untuk asuransi kesehatannya dia gitu. Nah, tetapi kalau mau ambilnya ini produk tradisional ya, mau ambilnya ini adalah kartu PSS, boleh aja gitu. Sama semua manfaatnya, cuman nanti dia ada kenaikan ya, seperti yang saya sebutkan tadi, setiap tahun itu berkisar 6-8% dan ini hangus gitu. Ya. Nah, lengkapi produk PSS ini, kartu PSS-nya menurut saya dengan PCB 88 ya, yang double fungsi ya. Bisa sebagai kalau sakit kritis cair atau meninggal kecelakaan atau umur panjang sampai 88 tahun ya. Nah, kemudian lagi tapi kalau nggak mau ya ambil yang PSS dan juga pewarisan. Nah, ini ada kabar baik nih untuk Ibu Firna. Kita lagi ada promo nih, jika bayar tahunan, premi di atas 30 juta per tahun, ada cashback 2 bulan premi. Dan ini berlaku sampai 30 Oktober. Nah, kalau misalnya oke, besok kita bisa ketemu, bisa lewat Zoom, atau bisa saya temuin juga, kita bisa langsung closing, ya bayar tahunan, Bu, Bu Firna bisa menikmati cashback 2 bulan premi ini. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Salam.